Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi kita dari kelompok 5 Bahasa Indonesia kelas 9D ingin membuat tugas tentang wawancara. Di sini sebagai narasumber Saya Siti Zainab Sanusi. Di sini kita mewawancarai yang bertema SMP Negeri 1 Ciasem Smart School. Pertanyaannya. Jadi ini langsung ke pertanyaannya ya. Apa sih Miss yang membuat Spensa CIS disebut sebagai Smart School? Oke, jadi diawali dengan beberapa tahun yang lalu kita setelah menjuarai sekolah Smart School. Smart School itu bukan hanya tentang digitalisasi, tapi juga tentang kenyamanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Jadi ketika sekolah melaksanakan pembelajaran, mereka melakukan pembelajaran menggunakan digitalisasi. Seperti misalkan menggunakan gadget, kalian bawa gadget kan sekolah? Iya, menggunakan gadget dengan melakukan beberapa variasi atau metode pembelajaran. Tentunya bukan hanya gadget atau handphone saja, tapi juga menggunakan Chromebook, penyediaan WiFi di setiap kelas, dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih Miss. Jadi ini nomor 2. Apa saja fasilitas teknologi yang mendukung konsep Smart School di sekolah atau di SMP 1 ini? Oke, yang sudah tadi Miss bilang bahwa di sekolah kita Smart School ini fasilitas yang tersedia sekarang itu cukup memadai. Pertama, kita punya Chromebook 63 dan juga ada PC-nya juga, PC kurang lebih ada di 20-an. Lalu setelah itu kita juga ada jaringan routernya di setiap kelas. Dan selain itu kita punya TV pintar, ada 2, ada proyektor, ada infocus, dan lain-lain. Banyak pokoknya deh. Bagaimana penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi di SMP 1 ini? Ya, sebelum kita masuk ke penerapan metode pembelajaran, Bapak dan Ibu guru di sini mereka sudah mengikuti beberapa pelatihan, workshop ataupun diklat, entah itu online di PMM ataupun langsung ke tempatnya dengan narasumber hebat tentunya. Nah, setelah mereka melakukan workshop ataupun pelatihan secara online atau webinar, barulah penerapan metode pembelajaran di kelas dilakukan. Entah itu ada yang Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi pembelajaran digital ataupun misalkan mereka membuat sendiri metode pembelajaran sehingga siswa-siswi di SMP kita lebih tertarik untuk belajar begitu. Ini nomor 4. Bagaimana cara SMP 1 Ciasem ini memengaruhi minat dan prestasi siswa? Oke, selain salah satunya dengan konsep metode pembelajaran yang menarik, tentunya, Bapak Ibu guru di sini juga tentu punya strategi khusus ya. Misalkan ketika Miss mengajar menggunakan games-games menarik, atau misalkan yang lain-lain juga ada Bapak Ibu guru yang menggunakan metode khusus mereka sendiri sehingga menumbuhkan minat mereka untuk terus berprestasi, entah itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, begitu. Tentunya ada bimbingan khusus atau arahan langsung dari Bapak Kepala Sekolah kita yang menempatkan potensi Bapak Ibu guru sesuai dengan bidangnya, entah itu eskul dan lain-lain, sehingga prestasi siswa, bakat minat siswa bisa tergali dengan baik, gitu ya. Apa saja visi dan misi Spensa CIS dalam mengembangkan pendidikan berbasis teknologi untuk kedepannya? Oke. Perlu kalian ketahui bahwa visi sekolah kita itu adalah terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlakul karimah, berprestasi. Nah, ini yang penting, menguasai digitalisasi pembelajaran melalui lingkungan yang aman, nyaman, dan tertata. Nah, di satu poin visi ini kita jabarkan lagi menjadi misi. Misinya misalkan menguasai digitalisasi pembelajaran dengan cara apa? Mengikuti pelatihan, mengikuti webinar, entah itu misalkan yang online ataupun offline. Setelah mereka melakukan pelatihan dan lain-lain, tentunya langsung diterapkan di kelas masing-masing sehingga apa yang telah diperoleh oleh Bapak Ibu guru bisa terserap langsung oleh siswa-siswanya begitu. Bagaimana keterlibatan orang tua siswa dalam mendukung sistem pembelajaran di Spensa CIS? Iya, alhamdulillah setiap mungkin 3 bulan sekali atau paling lambatnya 6 bulan sekali ya ada pertemuan dengan orang tua yang
dipimpin oleh kepala sekolah dan tim Wakasek, entah itu kesiswaan ataupun kurikulum, sehingga para orang tua bisa berdiskusi, bisa bercengkrama dengan para wali kelas ataupun kepala sekolah, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih penerapan atau yang didapatkan oleh siswa-siswanya, sehingga ketika ada pertemuan dengan orang tua kita tidak canggung lagi untuk membahas apa kekurangan anak didiknya, seperti itu. Baik, selanjutnya sama Meifa ya, Bu. Boleh, silakan. Apa saja sih inovasi terbaru yang sedang dikembangkan di SMP Negeri 1 Ciasem untuk meningkatkan kualitas pendidikannya? Oke, inovasi yang kita kembangkan itu banyak ya. Salah satunya sekarang nih kita ada lomba SIF Subang Inovatif Festival. Selain itu juga ada lomba Jambore GTK, di mana itu harus menampilkan beberapa inovasi yang sudah sekolah lakukan kurang lebih di 1 tahun terakhir. Salah satunya itu Smart School. Kita sekarang sedang mengikuti lomba Acer, tahu Acer ya? Acer yang laptop itu loh. Nah, kita sedang mengikuti lomba Acer sebagai sekolah Smart School, di mana sekolah kita ini menitik beratkan Smart Classroom. Kita ketahui bersama bahwa SMPN 1 Ciasem sekarang sudah menjadi kandidat sekolah rujukan Google, di mana ada 2 kelas pilot project yang mengharuskan mereka belajar menggunakan Chromebook dan pemanfaatan media Google ataupun digitalisasi yang lainnya. Nah, itu salah satu inovasi yang sedang kita terapkan. Selain itu, panjang nggak apa-apa ya. Selain itu, inovasi yang kita lakukan selain di Smart Classroom, ada juga e-garden. Yang bisa kalian lihat di setiap pohon-pohon di kita ada barcode-nya. Ya, absensi kita menggunakan digital. Pokoknya semua administrasi, semua tata kelola yang ada di sekolah kita menggunakan digitalisasi. Dan satu hal lagi yang penting, perpustakaan kita sudah menggunakan perpustakaan digital, di mana sekolah lain mungkin belum punya gitu. Nah, sekarang kita akan menjadi pionir sekolah-sekolah terutama di Pantura untuk menjadi sekolah digitalisasi. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sih Miss program unggulan di SMP Negeri 1 Ciasem yang membedakan sekolah ini dari sekolah yang lain? Program unggulan dari sekolah kita yang sangat membedakan dengan sekolah lain, yang pertama, yang paling penting adalah yang tadi disebutkan KSRG, Kandidat Sekolah Rujukan Google, di mana ini adalah satu-satunya sekolah yang menjadi KSRG di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Kita menjadi satu-satunya sekolah. Kenapa bisa SMP 1 Ciasem dapat? Karena kita punya sarana-prasarana. Syarat salah satunya adalah memenuhi 60 Chromebook di sekolah, lalu gurunya harus sertifikasi kurang lebih 30% dari total jumlah guru, dan kita bisa sampai ke sana. 100% aktivasi akun belajar ID-nya, seluruh siswa harus aktif akun belajar ID-nya, dan pelatihan ke setiap guru yang ada di sekolah terkait dengan penggunaan Google Workspace for Education. Jadi itu adalah salah satu hal terpenting yang menjadi pembeda dari sekolah yang lainnya. Selain itu, sekolah kita itu sangat keren banget, menjuarai adiwiyata tingkat provinsi dan sekarang lagi nasional nih. Lalu kita juga menjadi sekolah sebelumnya kita menjadi juara sekolah rujukan Smart School itu se-Asia Tenggara loh. Se-Asia Tenggara, Semeo, dan kita yang mendapatkan juara tersebut. Luar biasa ya. Lalu, apakah ada program khusus yang mendukung pengembangan minat dan bakat siswa di luar akademi seperti olahraga, seni, atau teknologi? Oke, seperti yang kalian ketahui juga bahwa sekolah kita itu ada ekskul ekstrakurikuler ya, yang boleh dipilih sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Ada futsal, ya basket, terus ada juga fotografer, kalau tidak salah ya paskibra, pramuka, dan lain-lain. Nah, itu salah satu upaya sekolah untuk mengetahui, karena kecerdasan itu bukan hanya tentang akademik, tapi juga tentang hal lainnya yang dimiliki oleh siswa-siswi kita, sehingga bukan berarti bahwa yang tidak bisa belajar di kelas dengan baik itu adalah orang yang tidak bisa, tapi mungkin dia punya kelebihan lain di luar kelas, seperti ya futsalnya, paskibranya, ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan minat bakatnya gitu.
Bagaimana sih Miss sekolah ini menangani siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus atau siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Oke. Sesuai kurikulum Merdeka bahwa setiap siswa itu istimewa, setiap siswa itu berbeda, berdiferensiasi, sehingga mungkin saja di setiap kelas ada yang butuh penanganan khusus ketika belajar. Jadi rata-rata setiap guru yang ada di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu bukan berarti kita membedakan bahwa yang ini pintar, yang ini biasa, ataupun yang ini sangat rendah, tapi dengan memberikan metode-metode pembelajaran yang berbeda. Misalkan ada listeningnya, ada readingnya, atau misalkan ada aplikasi pembelajaran gamesnya. Itu diramu dalam satu kegiatan langsung yang menyangkut pautkan dengan semua kemampuan siswa. Misalkan Meifa itu kemampuannya di audiovisual, Aurel kemampuannya di kinestetik. Nah, kita tidak bisa sebagai seorang guru hanya menitik beratkan ke kinestetik, tapi semuanya kita masukkan sehingga pembelajaran, walaupun ada teman kita yang kekurangan atau inklusif di sana, mereka tetap bisa belajar tanpa merasa dibeda-bedakan dengan teman yang lainnya. Atau misalkan ada yang kalau tahun kemarin ya, tahun ini juga ada sepertinya, ada beberapa siswa yang memang butuh perhatian khusus, penanganan khusus, dan kita tidak membedakan bahwa ini kelasnya khusus untuk inklusif, enggak kan? Semua disatukan dengan teman-teman yang sama, sehingga mereka tidak merasa terdiskriminasi, begitu. Oke, terima kasih kepada Ibu Miss Zainab, dan ini adalah wawancara dari kami. Terima kasih sudah menonton juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.